Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 dari kelas PSTIB. Di sini kami akan menjelaskan progres kelompok kami, yaitu progres minggu ketiga, di mana saya sendiri Destara Merayani. Saya Tutala Parisci dan teman kami yaitu dimana untuk progres minggu ketiga ini yang pertama kami sudah melakukan perangkaian alat, lalu codingan untuk alatnya sendiri, lalu kami sudah melakukan testing untuk si alat yang telah kami buat, lalu kami melakukan pembuatan dashboard, dan terakhir adalah melakukan diskusi dan juga pembuatan PPT untuk progres minggu keempat nanti. Lalu di sini terdapat progres demonstrasi alat di mana akan dijelaskan oleh Desta, di mana dia sendiri sebagai orang yang melakukan perangkaian alatnya itu sendiri. Baik, di sini saya sendiri yang melakukan perangkaian alat, namun teman saya juga membantunya. Di sini bisa dilihat untuk rangkaiannya saya menggunakan ISP 8266, kemudian terdapat sensor GPS, sensor MPU, dan juga buzzer serta pulsernya. Baik, di step sensor ini terdapat perannya masing-masing. Untuk pulsernya ini adalah komponen utamanya yang untuk melakukan deteksi detak jantung si penggunanya. Kemudian untuk MPU ini berperan sebagai mengecek bagaimana kemiringan ketika si alat ini atau komponen ini diletakkan pada si penggunanya, dan GPS sebagai lokasi untuk menandakan ketika si pengguna terjadi sesuatu. Kemudian setiap komponen ini juga itu disambungkan ke ESP8266, dan buzzer ini digunakan sebagai output ketika terjadi sesuatu atau apa yang terjadi pada pengguna tersebut. Kemudian untuk pulser ini diletakkan pada tangan penggunanya langsung seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk setiap komponen ini itu langsung disambungkan ke ISP8266. Kemudian untuk outputnya dan juga codingannya dapat dijelaskan oleh teman saya Sultan, dimana kami berdua dan juga Hadi melakukan pembuatan codingannya, dan kami gabungkan untuk diselaraskan bagaimana hasil outputnya nanti. Oke, baiklah, selanjutnya di sini saya akan untuk melakukan penjelasan dari codingannya sendiri, di mana codingan ini telah dibuat oleh saya sendiri dibantu dengan oleh teman-teman saya. Langsung saja saya buka untuk codingannya sendiri. Nah, untuk codingannya sendiri di sini pertama dilakukan sebuah pengambilan library untuk WireH, MPU, dan juga software serial, di mana digunakan untuk software serial dan WireH digunakan untuk agar kita bisa menggunakan dari GPS itu sendiri. Lalu ada NPU 60 digunakan untuk agar kita bisa melakukan pengambilan library dari si sensor NPU 6050. Lalu selanjutnya di sini terdapat software serial, di mana serial ini digunakan untuk mendeklarasikan pin dari si GPS, di mana terdapat juga GPS data, latitude, longitude, speed, dan juga statnya, di mana lalu terdapat deklarasi MPU, di mana MPU 6050 akan diinisialkan sebagai MPU, dan juga untuk wire-nya sendiri. Lalu di sini kita mendefinisikan pin dari full sensor sendiri, yaitu A0. Lalu kita mendefinisikan gyro threshold-nya, yaitu threshold dari gyronya 400, yang mana kalau dia tiba-tiba jadi 400 maka terjadi lonjakan yang ekstrim, yang mana menunjukkan bahwa si gyro kami itu dia itu miring. Lalu terdapat dua setup, di mana setup ini kita serialnya akan dimulai dengan baud rate 11.5200. Lalu untuk GPS sendiri baud rate-nya itu 9600. Dan di sini terdapat sebuah serial print line, di mana akan memberikan output menunggu sinyal GPS. Lalu di sini terdapat untuk NPU, di mana NPU sendiri untuk wire-nya atau wiring-nya yaitu di pin D2 dan D1, dan terdapat delay 1000 yaitu 1 detik, dan menampilkan sebuah output memulai sensor MPU 60. Lalu ketika sensor MPU ini statusnya 0 atau terjadi sebuah kegagalan atau error, maka dia akan menampilkan sebuah serial print atau output MPU 60 gagal.
lalu terdapat sebuah kalau MPU kita itu berhasil atau tidak error, maka dia MPU itu terdeteksi dan akan dikalibrasikan secara otomatis. Di sini terdapat sebuah pembacaan GPS, di mana untuk pembacaan GPS ini sendiri, yang pertama dia akan melakukan pembacaan menggunakan karakter dan dibaca menggunakan GPS serial read. Nah, lalu sini terdapat sebuah parsing minimal, di mana untuk parsing minimal ini dia akan mengambil data dari GPS dengan indeks-indeks tersebut. Nah, di sini untuk melihat apakah longitude dan juga longitude-nya dengan menggunakan pembacaan GPS menggunakan substring tersebut. Nah, lalu juga di sini mengambil sebuah kecepatan jika terjadi sebuah lonjakan kecepatan yang cukup besar untuk melihat apakah terjadi sebuah anomali atau tidak. Nah, di sini terdapat pembacaannya atau loopnya sendiri, di mana dilakukan sebuah update untuk MPU-nya sendiri agar dia tetap melakukan pembacaan. Lalu di sini mengambil pembacaan GPS ini, lalu di sini terdapat sebuah giro, mengambil giro S, giro Y dan juga giro Z, di mana untuk pembacaan kemiringan dari sensor giro. Lalu terdapat juga pulse value, di mana pulse value ini digunakan untuk membaca dari sensor detak jantung kami itu sendiri. Dan di sini terdapat sebuah gerakan ekstrim, di mana ketika giro X, giro Y, giro Z itu melebihi threshold, maka dia akan mendeteksi sebuah gerakan yang ekstrim. Lalu di sini terdapat sebuah pengeluaran output atau mengeprint output yang telah kami buat sebelumnya, di mana akan mengeluarkan output giro S, giro Y, giro Z, lalu ada longitude, kecepatan dan juga statusnya itu sendiri. Lalu di sini terdapat sebuah serial, di mana ketika gerakan ekstrim itu terjadi, maka dia akan mengeluarkan output gerakan ekstrim terdeteksi. Lalu untuk pulse value-nya ketika dia melebihi 100, maka akan terjadi pengeprintan untuk detak jantungnya itu terdeteksi tinggi. Di sini kami baru untuk melakukan pembacaan di dalam si lokal, belum masuk ke dashboard ataupun juga Telegram, di mana kami di sini akan melakukan percobaan terlebih dahulu apakah alat kami itu sudah berhasil atau belum untuk sensor-sensornya terlebih dahulu. Nah, jika memang sudah berhasil, maka kami akan melanjutkan untuk melakukan pembacaan menggunakan dashboard atau juga mengirimkan notifikasi langsung menuju WhatsApp atau juga Telegram. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan codingan dari Arduino atau IoT yang telah kami buat itu sendiri. Ya. Oke, selanjutnya di sini kami akan melakukan demo dari alat kami, di mana di sini dapat dilihat bahwa alat kami sudah terdeteksi, di mana dia melakukan pendeteksian giro X, giro Y, giro Z, lalu ada pulsar, longitude dan longitude, lalu kecepatan juga start. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa alat kami itu sendiri dia miring dan menunjukkan bahwa giro X dan giro Z itu berubah. Lalu untuk pulse sendiri dia akan berubah jika ditaruh di lengan di sini. Nah, jadi perubahan untuk pulsar sendiri di situ menunjukkan bahwa pulsar kami dia terdeteksi pembacaannya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini dapat kalian lihat bahwa sensor yang telah kami buat bersama Destan juga Hadi telah berhasil atau dia berfungsi semua. Oke. Dapat dilihat bahwa perubahan terhadap sensor-sensor kami telah berhasil dibuat. Cukup. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari demo alat kami, yang mana akan dilanjutkan oleh Hadi untuk menjelaskan dashboard yang telah kami rancang dan kami buat. Sekian yang dapat kami sampaikan yang mana akan dilanjutkan oleh Hadi. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan terkait dashboard dari proyek yang kami buat. Pertama ada file HTML untuk di sini sudah di header dan logo IP dashboard, ada nama komputernya. Terus lanjut di status card. Status card ini fungsinya untuk menampilkan status dalam dashboardnya nanti.
Nah, untuk sekarang kita menggunakan aktif dan normal karena ini masih data dummy, belum data sebenarnya. Kemudian di sini sensor beat yaitu sensor detak jantung untuk melihat berapa detak jantung dari si pengguna gelang tersebut atau alat tersebut. Jadi nanti akan tercatat dan ditampilkan di dashboard. Begitupun dengan sensor gerakan juga akan mendeteksi misalnya berapa langkah dalam jalan hari ini serta status dari sensor tersebut apakah aktif atau mati. Kemudian sensor suhu untuk mendeteksi suhu tubuh nanti akan ditampilkan juga pada dashboard, dan jika keterangannya itu tinggi akan tinggi dan saat angka normal atau normal. Kemudian ada sensor suara yaitu untuk mendeteksi kebisingan. Di sini ada satuan desibel itu juga akan ditampilkan nanti dalam sertifikat. Ini tergantung tadi sini sensor gerak, sensor tubuh, dan sensor suara. Dari sini beberapa section history untuk menampilkan history dari kejadian yang sudah terjadi. Seperti di sini notifikasi dikirim melalui WhatsApp. Ini Script.js untuk menampilkan chart di dashboard seperti ini. Ini kita masih menggunakan data dummy. Datanya 72, 75, 70, 68, 64. Nah, ini data buatan kontrol. Berdasarkan periode waktu tadi seperti yang saya coba, sudah ada 7 hari, 30 hari, dan 1 tahun. Nah, ini juga contoh switch-nya. Ini data 7 hari, ini data 30 hari. Selanjutnya sama itu untuk memastikan datanya nanti kalau sudah jaraknya digunakan. Terakhir yaitu ada style CSS. Dan sini untuk desain dari web tersebut seperti warna, bentuk, font, size, margin, dan lain-lain. Dan dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.